parpol, rekan-rekan juga dari organisasi perangkat daerah. Yang pertama kami sampaikan bahwa pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Ketapang telah mengeluarkan surat tentang penentuan lokasi kampanye dengan seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua KPU, yaitu jalan protokol itu Jalan R. Suprapto, Kiai Panjaitan, Agus Salim, dan Jenderal Sudirman. Jadi bapak-bapak partai politik ini datang pertimbangan mengapa ini menjadi larangan untuk memasang APK. Dan untuk kebetulan sekretariat partai ada di Jalan R. Suprapto, itu boleh dipasang dengan ketentuan itu di dalam pagar, Pak. Dalam pagar, privasi. Jangan dia melompat lewat ke pagar, melepasi pagar. Dan kalaupun ada juga nanti di situ ada caleg, boleh dipasang, tapi jangan di luar pagar. Pasang yang di depan rumahnya atau gimana lah itu. Nggak memberitahukan bahwa dia sekarang jadi caleg. Tuh. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya juga ada mencatat dari Ketua KPU tadi bahwa untuk penyampaian jadwal kampanye dari tim sukses itu 3 hari sebelum kegiatan. Kami dalam ini Kesbangpol sangat mendukung. Hanya terobosan itu disampaikan ke KPU dan disampaikan ke Bawaslu, kepolisian. Jadi kami menyarankan sini dalam pertemuan ini tolong nanti pertemuan yang sifatnya melibatkan orang ramai tolong disampaikan juga kepada OPD dalam pengelola tempat. Contohnya kalau lapangan Tanjung Pura, OPD yang membidangi itu sekarang Perkim LH. Jadi diberitahu. Ada juga berhubungan dengan pengalihan lalu lintas, dinas perhubungan disampaikan juga. Jadi biar enak. Jadi kita mudah. Dan kami juga Kesbangpol, kami juga tidak tembusan. Karena kami setiap harinya ada laporan tentang situasi daerah. Nah, sebelum kegiatan politik kami sampaikan tim-tim mana yang bertepani pada saat itu. Jadi kami mengharapkan nanti Ketua KPU tolong kami diberi tebusan selain dari kawan-kawan dari Bawaslu dan dari kepolisian. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kami juga sampaikan khususnya penggunaan Gedung Pancasila. Ini 3 hari sebelum kegiatan kampanye itu harus disampaikan ke OPD itu juga. Dan perlu kita ketahui bahwa Gedung Pancasila itu fasilitas oleh pemerintah daerah, tapi itu disewakan. Jadi jangan sampai nanti ada kegiatan kawinan, lalu juga ada nanti permintaan. Jadi itu harus cepat disampaikan. Jadi biar tidak orang udah disediakan tapi diberikan lagi ke orang lain. Jadi ini harus tetap kita berpikir cepat. Jadi KPU buat susunan kegiatan, sampaikan ke tim sukses, tim kampanye menindaklanjuti juga dengan pemberitahuan kepada yang mengelola aset daerah itu. Jadi masalah yang satu lagi ini yang perlu ditanyakan. Ada jalan-jalan tertentu yang tidak diatur. Misalnya hanya jalan protokol, sementara jalan-jalan yang lain ini kan enggak. Seakan-akan diperbolehkan yang enggak juga begitu. Jadi rekan-rekan partai politik termasuk Bawaslu-nya, lihat itu pemasangan APK yang tidak boleh mengganggu kepentingan umum. Itu tikungan menghambat pemandangan untuk lewat. Ya Bawaslu sudah sampaikan kepada tim sukses. Oh ini harus segera dipindahkan ya dulu, tidak usah langsung dibongkar. Pun kalau nanti tidak, barangkali nanti Bawaslu gimana caranya, koordinasi gimana agar ini APK ini diturunkan. Itu yang kedua. Dan untuk kawan-kawan tim sukses tim kampanye dalam pemasangan APK yang pasti harus kita perhatikan itu keamanan dari barang yang kita pasang. Itu. Katakanlah jalan ini dibolehkan, jangan masangnya semua kita. Kayunya kayu bekas, ditimpangi bisa patah. Begitu ini patah, roboh, siapa yang bertanggung jawab terhadap ini? Jadi itu, jangan sampai mengganggu kepentingan orang ramai. Barangkali secara hukum apabila nanti salah satu partai tertentu APK yang dipasang, APK yang dibuat
menimpa ke orang lain dan ini menjadi suatu hal yang harus bertanggung jawab. Ini yang harus dipikirkan. Makanya carilah, pasanglah di tempat-tempat yang aman. Jadi tidak mengganggu kepentingan umum. Jangan begitu nanti, oh jalan ini tidak ada dalam surat bupati, boleh. Begitu pasang pun di atas pohon boleh. Begitu buluh itu patah, nimpa orang, yang risiko nih. Nah ini. Tapi kalau dianggap aman, silakan saja. Jadi kami barangkali hanya itu. Inti dari kami nanti itu yang ada di sini, kami itu minta terusan OPD dan minta surat bahwa jadwal ini hari ini akan ada ini kegiatan. Jadi OPD yang ada di sini sesuai tupoksinya akan memfasilitasi kegiatan dari penyelenggaraan kampanye. Taman kota secara aturan tidak kita serahkan untuk itu. Hanya lapangan dan lingkungannya. Tapi kali ini merupakan satu hamparan, satu kesatuan di situ. Makanya kita ada catatan. Bagi yang mau berkampanye di situ dibolehkan. Tapi APK tidak boleh dipasang di taman kota. Itu yang pertama. Yang kedua, kebersihan. Kebersihan itu menjadi tanggung jawab panitia penyelenggara kampanye. Jadi jangan sampai nanti kawan-kawan dari Perkemilaha begitu kegiatan kampanye turun. Ya kalau kebetulan ada sisa kuenya, kalau tidak akan dapat otak kosong. Kasihan. Jangan kegiatan kita penyelesaian akhirnya diberikan pada kawan-kawan yang lain. Ini harapan kami. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, suara saya ini memang agak keras, tapi bukan marah. Memang tidak diciptakan dari sana itu barangkali kalau speaker saya itu double stereo, jadi agak keras. Ini yang terlembutnya. Ini yang terlembut itu. Jadi kalau udah sedih suara di lembut, lalu nggak mau keluar. Gitu. Jadi kami mohon kerjasamanya nanti Bawaslu, kawan-kawan dari partai politik, dari KPU juga, dari Polres nanti kita kerjasama. Bagaimana pesta demokrasi di Kabupaten Ketapang ini kita nikmati dengan nyaman. Bukan hanya hari-harinya itu nurunkan APK ya. Nah, nanti kawan ini diminta dari Pol PP dari mana kasihan juga. Jadi kawan-kawan dari partai, tim kampanye dalam memasang APK tolonglah diperhatikan rambu-rambu ini. Jalan sudah kita tentukan, dari KPU juga sudah ada batasan baik itu di rumah ibadah, bangunan pemerintah. Ini takut juga Pak. Itu tuh. Ini macam kita di kopi itu pasang nanti di tanah kosong. Tapi pun harus kalau kita mau pasang itu harus ada izin sekarang nampaknya dari orang yang punya tanah. Kalau dulu kita pasang tuh boleh tiap kali. Tapi sekarang masyarakat sudah mulai tergeser nih Pak. Kalau mau pasang pun harus ada izin. Bayar atau tidak ini tidak tahu Pak. Paling tidak kita ada pamit dengan orang yang punya tanah. Jadi hal ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Karena tujuan kita di sini kita saling mengingatkan bagaimana proses demokrasi yang kita lalui ini, yang kita hadapi ini berjalan dengan baik dan nyaman. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Pengawasan Perlindungan Anak kita berkoordinasi dengan KPU dan dari hasil koordinasi itu kami sepakati pihak KPPAD menyurati parpol agar tidak membawa anak dalam kampanye. Mudah-mudahan suratnya sudah nyampe ya Pak ya. Sudah siap. Nah itulah yang kami harapkan dan mudah-mudahan itu bisa diindahkan dan seperti yang disampaikan oleh Pak Budianto dari Bawaslu bahwa memang jelas sekali pengaturannya karena dampaknya besar. Nanti yang terlibat ketika misalnya anak dibawa kampanye bersama tulis-tulisan, nanti kakinya patah, nanti lapor ke Satlantas. Setelah itu baru mediasi. Jadi panjang urusannya. Lalu melibatkan KPPAD, kejaksaan dan seterusnya. Ujung-ujungnya kita nggak sempat kampanye lagi, lalu ngurus anak. Jadi itu harapannya. Jadi sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,
coba dihindari dulu. Memang untuk pemilih pemula tidak bisa kita batasi untuk mereka tidak hadir kampanye, misalnya yang umur 17 tahun. Nah itu yang memang yang rawan-rawan itu. Nah itulah yang menjadi perhatian kita, dan kami juga akan membantu ya, karena setiap kami sosialisasi ke sekolah-sekolah, terutama di sekolah menengah atas, itu selalu kita sampaikan bahwa ini musim politik menjelang kampanye, tolong diindahkan himbauan-himbauan yang kita sampaikan. Saya kira itu Pak Sidik dan teman-teman KPU, terima kasih, dan nanti juga kami akan koordinasi dengan teman-teman di Bawaslu untuk bersama-sama mengawasi terutama yang anak ini. Saya kira gitu. Terima kasih. Rapat umum kami disebut, kami terkait dengan rekayasa dan parkir. Ini rapat umum ini kan besar nih, ngerahkan masa mungkin di atas 1.000. Jadi yang pertama, kami kan cek rekayasa itu bekerjasama dengan Polres, khususnya Lantas. Kami berkoordinasi bersama Lantas dan PM biasanya yang bersama ini kami lakukan untuk yang kegiatan lain di luar ini sebetulnya. Terus kami juga memang harapan sampaikan dari dari kepolisian minimal 1 minggu lah. Jadi kami akan mengatur jadwalnya rekayasa lalu lintasnya. Kira ini ada 2.000 peserta pengendara atau yang ikut hadir. Kami akan kira di area bukti atau kita buka kartu seperti itu. Terus pelan apa yang akan kami atur ke sana dan kami libatkan misalnya barrel atau misalnya alat-alat lainnya untuk menyekat jalan. Terus kami juga mohon kepada pelaksana penyelenggara kampanye khususnya itu untuk juga dapat parkir nih. Kita kalau juga parkir, kalau misalnya nanti ada 3.000 di tahun sepakat parkir penuh nih. Nah, jadi dapat melakukan koordinasi juga ke warga masyarakat tempat, dapat juga nampaknya petugasnya. Jadi petugas parkir seperti jangan sampai full di jalan, karena ada yang bawa kendaraan roda 4, mungkin ada yang bawa truk mungkin yang peserta itu. Nah, itu tolong juga diperhatikan yang sampai juga mengganggu aktivitas umum di jalan ini. Jadi aktivitas semua hal kami lancar semua nih. Ini yang hari ini kan biasanya rapat umum ini tetap melibatkan peserta dari mana-mana di Tanjang untuk meriahkan di dua alat untuk Islam kota ini kan agak padat nih. Dari apa tadi disampaikan beliau tadi Bapak, dari pukul 9 sampai jam 16. Berarti kan acara siang semua nih. Semua aktivitas kita siang. Nah, itu rapat umum. Itu yang pertama, minta petugas parkirnya melakukan koordinasi ke lokasi parkir, juga termasuk pemberitahuan tadi sampaikan dengan kami jadwal. Kami juga mengetahui akan berapa orang nih petugas kami akan kami tempatkan di satu tempat ini khusus dalam kota. Termasuk pikiran kota misalnya Pulang Kayung dengan orang Pakuan, Pulang Kayung agak pada juga kami jadwal juga karena masih berkaitan dalam lingkungan kota. Terus berikutnya kami mohon informasi juga. Tadi saya sampaikan Bapak terkait dengan rapat tatap muka, misal 1.000 orang ini umpama digunakan satu perguruan tinggi. Itu kan mungkin itu kan pengen ada 1.000 masa tadi kan, pada saat dengan 1.000. Itu lumayan juga 1.000. Kalau satu orang satu atau boleh kan ya sepeda motor, 2 pasti 500 motor, belum mobil. Nah, jadi ini juga kami minta informasi nih. Mungkin di area mana, misalnya salah satu misalnya Pak ya, ada satu perguruan tinggi yang kita pakai misalnya Hotek misalnya, itu kan ada juga jalannya dan jalannya agak sempit kecil. Ini juga kami akan melakukan rekayasa ataupun buka kartu atau pengaturan. Dan juga kami ingin tahu juga termasuk masa yang akan dikerahkan, jamnya dan waktunya Pak. Jangan sampai misalnya besok atau sore ini baru menyampaikan dari jam kantor balik baru menyampaikan surat ke kami. Nah, ini kami mau menghubungkan nggak repot dengan kami. Jadi harus kami 1 minggu atau minimal 3 hari sebelum jam kerja. Jam kerja lah. Kalau misalnya Pak ya 5 pagi dia tidak tahu lah dan tidaknya. Ya, kami sudah ngasih arah ke anggota untuk pengamanan titik ini akan kita lakukan pengamanan. Itu aja Pak yang mengharapkan khususnya untuk lapangan rapat umum ini Pak, untuk diperhatikan dengan berpakai dengan fasilitas petugas-petugasnya. Demikian, mohon maaf. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
hormati Bapak Ketua KPU, Bapak-bapak perwakilan OPD dari kepolisian dan TNI, kita rekan-rekan RU partai. Baik, mungkin kami Pak udah yang kesekian kali ini Pak menyampaikan masalah APK. Tapi kalau untuk tahap mulai tanggal 28 ini kita tim Pak. Jadi satu pintu, apapun yang terjadi, baik itu terjadi pelanggaran terhadap Perda, tapi kami akan berkoordinasi dengan Banwas Pak. Jadi kami akan melaporkan ke sana, nanti akan ditindaklanjuti bersama-sama Pak. Nah, pokoknya teknisnya itu akan berada di Banwas, tidak ada di POPP. Baik, termasuklah yang kemarin kan terakhir itu kita ada pembersihan beberapa PK, ada 3 titik itu kemarin yang kami anggap melanggar Perda. Jadi tapi kami kemarin juga sudah bersama Banwas dan ada beberapa yang kami amankan, tapi kami kembalikan ke Banwas karena kemarin juga ada beberapa rekan yang komplain. Tapi itu sudah selesai Pak, dalam arti bahwa barang itu memang ada terjadi pelanggaran dalam arti di ranah DMJ itu Pak, yang terus dipaku di pohon peneduh Pak, pinggir jalan. Jadi kami sampaikanlah rekan-rekan kepada partai, mungkin nanti edaran dari KPU ini kan tentang larangan dan tempat-tempat, termasuklah Pak sebetulnya kita memasang di atas parit Pak. Saya lupa menyampaikan kemarin, di samping di DNJ yang mungkin termasuk dilarang memaku di pohon-pohon peneduh atau mengikat yang bendera di pohon kayu itu dan sebagainya. Silakan memasang baliho dan sebagainya yang ada itu mandiri dan tidak melanggar Perda Pak. Satu, kedua, karena sampai hari ini sebetulnya ada masih baliho yang kami temukan. Bahasa kita panggil dia ngangkangnya palet Pak, dipasang di tengah-tengah. Jadi dia karena sebetulnya itu daerah tidak ada ruang lagi, tapi dipaksakan Pak. Saya masih ada nyimpan foto dan barangnya itu 1 hari 2 hari ini saya tidak monitor, tapi sebelum kemarin masih ada Pak. Karena kami tidak lupa saya menyampaikan itu Pak. Jadi termasuk mungkin Pak ya nanti sampaikan di parit Pak, drainase saluran itu dilarang kita memasang kakinya masuk ke dalam parit, kakinya tidak usah, yang itu dianggap menghambat saluran Pak, karena ketentuan saluran itu kan kita tidak boleh menutup atau menghambat saluran yang ada. Mungkin kalau yang lain Pak mungkin sudah sama aja Pak semuanya, dan barang ini kan sudah diakomodir juga di dalam PKPU ini. Jadi mungkin sama-sama berjalan Pak. Mungkin kalau ada kekurangan kita mungkin kita saling berkoordinasi lah. Kami siap dalam arti untuk pengamanan yang dianggap melanggar dan sebagainya, dengan catatan mungkin mulai minggu depan kita satu tim. Ya. Demikian Pak mungkin yang kami sampaikan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ada penyampaian dari partai politik terkait rekening khusus dana kampanye atau disingkat RKDK, karena berdasarkan juknis harus kode penamaannya harus seragam ya, harus seragam. Jadi harap disesuaikan dengan tidak berubah nomor rekening. Dia tinggal mengganti, tinggal melapor ke pihak bank yang menjadi bank penampung dana kampanye untuk disesuaikan. Jadi ada beberapa yang kami sudah lihat kemarin, ada beberapa kartu yang belum seragam di kode penamaan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ini kurang saya mohon maaf. Jadi mengacu kepada kasus-kasus kita yang terdahulu itu kelihatannya simpel, enak, tetapi dalam faktanya berkaitan dengan permasalahan APK ini ada yang sampai kasus seperti itu. Ya artinya tolong diingatkan bahwa permasalahan APK ini bahasa kita jangan berebut lah. Karena dulu pernah masang baliho di tanah sengketa. Ternyata balihonya diturunkan, tidak terima, laporlah ke Bawaslu. Kalau di Bawaslu itu ada pasal yang menyebutkan di Undang-Undang 7-nya, itu barang siapa yang merusak itu bisa kena pidana. Kan seperti itu. Nah, apakah menurunkan baliho di tanah sengketa itu bisa kena pidana atau tidak? Itu kan nanti perlu kajian. Nah, maka
sekali lagi berkaitan dengan masangnya ini, ya tolonglah kita ini kan keluarga besar dari kita semuanya. Jadi jangan sampailah hari berantem, hari beribut. Pastikan dulu siapa yang masang, siapa yang punyanya, kan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan baliho yang rusak, Pak. Tadi disebutkan oleh Pak Kamar juga, Pak ya. Pastikan juga apa kayunya, tempatnya itu kuat. Karena jangan sampai nanti contoh ada 2 baliho, 3 baliho, yang satunya jatuh, lalu menyalahkan 2 baliho. Ini, padahal memang sudah itu jatuh. Maka hal-hal seperti ini yang seharusnya kadang yang hadir di ruangan ini sangat mengerti, Pak. Tetapi yang tidak hadir inilah yang kadang susah cakap. Nah ini tolong nanti disampaikan ke kawan-kawan yang memang menjadi tugas bagian dari LO untuk menyampaikannya. Selanjutnya terjadi masalah STTP nih, Pak. Masalah STTP ini kita memang harus jelas dan tegas. Jangan sampai nanti bisa menimbulkan kami ini yang bahasa kita nih, Pak ya, ngurus STTP, dia tak ngurusnya, tidak dia apa-apa enggak. Nah, maka hal-hal seperti ini harus benar-benar disamakan nih. Nah, kalau memang tidak ada masalah, it's okay. Tapi kalau saya ada masalah, di kemudian hari siapa akan bertanggung jawabnya? Nah, ini kan memang harus disampaikan dengan benar. Berkaitan dengan pengurusan, ini contoh satu rumah kita nggak pernah tahu nih. Rumah A masak, rumah B punya kampanye nggak di situ. Nah, nanti kalau kita ini insya Allah udah dewasa, tapi kadang pendukung nih ngolok, Abdullah nih, ikan asin. Sekolahnya ngomong, ayam lah, mulailah dia itu beribut. Maka hal-hal seperti inilah yang kelihatannya simpel, tapi bisa menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Selanjutnya berkaitan tadi disinggung oleh Bawaslu berkaitan dengan ASN. Itu di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 berkaitan dengan SKB. Ini kami ya kita lah bersama coba minta apa-apa yang boleh dan tidak boleh beserta ancamannya atau hukumannya. Kadang ini kan aku ini tak sengaja nge-like, ya kan? Aku ini tak sengaja nge-share, aku ini tak banyak dalilnya nih. Maka maksud saya untuk hal-hal yang seperti ini dibuatkan meme atau dibuatkan tulisan kah, spanduk kah, jadi supaya kawan-kawan partai juga itu bisa membantu menyebarkan, ya kan? Oh kalau nge-like itu bahasa kita hukumannya seperti ini, kalau nge-share hukumannya seperti ini. Itu di aturan di mana, ya kan? Kalau ini kan di SKB Nomor 2 Tahun 2022. Supaya apa? Supaya kita sama-sama dapat melaksanakan pesta demokrasi dengan baik dan benar. Dan berkaitan dengan ramah anak, dari Komisi Anak tadi kami sangat setuju dengan ramah anak. Cuma yang jadi permasalahan kami, ini kan kami dulu, Pak. Jadi ketika anak-anak tidak boleh ikut kampanye ini mau tahu kemana? Nah gitu loh. Nah, ini kan perlu dipikirkan. Dan hal seperti ini, apakah mau kami titipkan ke Bawaslu? Kan dulu Mas Bawaslu, Pak. Apakah mau kami titipkan juga? Nah, maka hal-hal seperti ini perlu kita bicarakan sama-sama. Walaupun tidak cukup di waktu yang sekarang, waktu next ini harus kita selesaikan bersama. Jangan sampai nanti maksud dari kita bagus, dia menyerahkan anaknya ke kita untuk menjaga. Pak, kami ini mau kampanye lo 2 jam, tidak anak lo ya. Nah, siapa tanggung jawabnya? Nah, maka hal-hal seperti ini tolong dapat diselesaikan dengan baik secara kekeluargaan saja. Betul kata Pak tadi, kalau sampai anak jatuh, ditimang-timang, diangkat di atas kepala, ternyata kesenggol, goyang dan lain sebagainya jatuh, siapa nak tanggung jawabnya? Nah, maka hal-hal seperti ini tolong menjadi bagian tak terpisahkan dari apa yang kita bicarakan. Mungkin ini hanya sekedar menambahkan dan menjadi catatan kita bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sudah dipahami bersama bahwa kita kampanye ini terutama harus menjunjung nilai-nilai etika, norma dan estetika. Itu yang kita harus jaga dan pahami bersama. Selain etika, norma dan estetika ini yang menjadi tonggak kita bersama agar pelaksanaan tahapan kampanye ini berjalan dengan lancar dan damai. Tidak ada singgungan antara tenaga maupun dengan pihak partai lain.